Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofari Gendra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di depan kalian sudah ada PC gaming ya, dengan budget berapa? 4 kurang dikit. Ya dihitung-hitung 4 lah, 4 jutaan ya. Yang bisa main beberapa game terkini dengan resolusi 1080 pixel. Ini sebenarnya PC udah dirakit dari lama gitu, cuman ada satu komponen ya yang lama datangnya, yaitu ini kipas RGB. Ini datangnya 4 hari setelah dibeli ya, yang lain datang sehari 2 hari. Ini nih nggak jelas, ini harusnya udah beres dari sekitar 3 hari yang lalu lah, tapi gara-gara ini videonya jadi telat gitu, dibuat pada hari Jumat hari ini, gara-gara satu ini ya. Dan gamenya apa aja yang mau dia mainin? Valorant ya, Valorant, mentok-mentok PUBG. Game yang sering dimainin mungkin Valorant, Genshin Impact juga mau nyoba ya meledak dikit nggak apa-apa ya. Mau nyoba itu juga ya, streaming di mana tuh streamingnya, di YouTube mungkin ya. Mau nyoba streaming. Apakah game PC ini bisa buat streaming? Tentu saja bisa. Kenapa? Kita menggunakan VGA card yaitu GTX 1660 Super yang cukup oke lah buat streaming. PC rakitan pada video kali ini walaupun 4 jutaan, tapi kebanyakan pakai komponen baru. Untuk komponen baru di sini ada motherboardnya, terus kipas baru, power supply baru, fan CPU baru, SSD baru. Yang bekas cuma 2, yaitu prosesor dan juga VGA cardnya. Dan komponennya kira-kira apa aja? Oke, kita akan langsung ke pengenalan komponennya. Oke, pertama kita akan bahas rumah dari setiap komponen atau motherboardnya. Di sini kami menggunakan motherboard dari Kaizen Kyo series ya, dengan chipset H81, soket LGA 1150 yang berarti Intel generasi keempat, dan memiliki 2 slot RAM DDR3 dengan speed up to 1600 MHz dan kapasitas up to 16 GB. Motherboard ini punya port I/O seperti USB 2.0, USB 3.0, VGA, HDMI, RJ45 LAN, dan audio. Yang bikin spesial, motherboard ini baru ya, dan memiliki garansi 3 tahun. Jadi ya cukup tenang lah kalau ada masalah. Dan yang paling keren, motherboard ini udah ada slot M.2 NVMe PCIe generasi ketiga katanya. Ya kita akan langsung tes aja nanti kecepatan SSD M.2 NVMe PCIe generasi ketiga pada motherboard ini. Alasan kami menggunakan motherboard baru dibandingkan motherboard bekas yang beredar di pasaran adalah pertama karena ini motherboard baru yang memiliki garansi 3 tahun. Yang kedua, harganya walaupun lebih mahal tapi nggak beda jauh dibandingkan dengan motherboard second dengan harga 300 sampai 350 ribuan. Jadi nambah dikit udah dapat motherboard baru dengan garansi panjang dan juga memiliki slot M.2 NVMe PCIe generasi ketiga. Lalu untuk CPU-nya, di sini kami menggunakan CPU dari Intel tentunya ya, karena motherboardnya Intel, yaitu CPU Intel Core i5 4590 yang memiliki 4 core 4 thread dan memiliki clock speed 3,3 GHz dan juga memiliki turbo boost up to 3,7 GHz. CPU ini udah dilengkapi dengan 6 MB Intel Smart Cache atau L3 cache-nya Intel ya, dengan set instruksi yang sudah cukup lengkap dan canggih untuk beberapa aplikasi modern seperti AVX2, SSM 4.2, dan virtualization. Jadi ya udah cukup modern lah CPU ini. CPU ini memiliki TDP 84 watt. Emang agak tinggi jika dibandingkan dengan CPU modern saat ini, tapi dengan performa yang cukup oke dengan harga yang terjangkau, ini sudah cukup mantap. Selanjutnya untuk memori sistem atau RAM. Di sini kami menggunakan RAM 1 kali 8 GB DDR3 1600 MHz dari merek Hynix. Sebenarnya kami berniat untuk beli 2 kali 8 GB, tapi ya saya cuman mencet 1 kali ya si RAM-nya, jadi kebelinya cuma 1. Tapi untuk awal-awal 8 GB udah cukup ya, ditambah gamenya tuh bermain di resolusi 720p gitu kan. Jadi ya udah cukup lah 8 GB ini. Lalu untuk penyimpanan atau storage internal ya, di sini kami menggunakan dari SSD Teamgroup MP33. Teamgroup MP33 M.2 NVMe ini menggunakan interface PCIe generasi ketiga kali 4, dimana kecepatannya itu up to 4 GB per second. Tapi kebanyakan SSD M.2 NVMe PCIe generasi ketiga tuh rata-rata di 2 GB sampai 3 GB ya. Oke lanjut, Teamgroup MP33 yang memiliki kapasitas 512 GB ini memiliki 350 TBW atau terabyte written ya. Menurut klaim Teamgroupnya seperti itu dan sudah jelas terpampang di website Teamgroupnya ya. Dan juga kalian bisa lihat pada websitenya ya. Teamgroup MP33 ini memiliki garansi hingga 5 tahun dan free technical support service. Walaupun ini Teamgroup MP33 yang berarti di bawah atau versi yang lebih lama dibandingkan Teamgroup MP34, tetapi Teamgroup MP33 ini menawarkan speed yang cukup cepat ditambah harganya juga murah cuy. Teman-teman bisa dapetin untuk 512 GB ini dengan harga 398 ribuan atau ya dibulitin 400 ribuan. Nah, untuk power supply di sini kami menggunakan power supply dari brand yang udah jelas bagus,
yaitu FSP HV Pro 85 Plus 550 Watt ATX 3.0 yang sudah memiliki sertifikasi 80 Plus Bronze yang tentu saja ini real dan sudah dites ya. Kalian bisa cek di website 80 Plus. Walaupun FSP HV Pro ini merupakan seri rendahnya ya, atau seri bawah dari power supply FSP, tapi jangan salah cuy, FSP HV Pro ini udah dilengkapi dengan sistem proteksi yang cukup lengkap, yaitu OCP, OVP, OPP, dan SCP. Nah ini juga salah satu pentingnya ya power supply yang berkualitas untuk rakitan PC, karena kita nggak tahu gitu, kelistrikan rumah tiap orang juga beda-beda gitu kan. Jadi bukan sebaiknya sih, lebih tepatnya kalian seharusnya pilih power supply yang berkualitas untuk PC rakitan kalian. Malulah masa spek elite PSU sulit gitu kan. Untuk penjelasan PSU ini sudah saya jelaskan ya, boleh cek di kanan atas. Oke, lanjut untuk kebutuhan grafis dan juga untuk kebutuhan gaming ya. Di sini kami menggunakan dari kubu hijau yaitu GTX 1660 Super 6GB dari brand Furion. GTX 1660 Super 6GB ini sudah cukup untuk kebutuhan gaming masa kini dan tentu saja di resolusi 1080p. Untuk kebutuhan gaming seperti Valorant, CSGO, GTA 5, Genshin Impact, PUBG PC, dan Apex Legends sih ini udah cukup banget ya. Alasan kami pakai VGA GTX 1660 Super 6GB ini karena harganya udah turun ya untuk harga secondnya. Bahkan kalau kalian mau beli yang baru ada dari brand Isurix GTX 1660 Super 6GB dengan harga 2,2 jutaan. Walaupun saya nggak disponsor tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau mau sponsor juga boleh ya, silahkan ya. Jadi untuk jangka panjang GTX 1660 Super 6GB ini udah cukup oke. Ditambah ini udah memiliki garansi hingga tahun 2024 gitu kan. Jadi cukup aman lah. Jadi kedepannya mungkin bisa upgrade CPU dan juga motherboardnya. Ngomong-ngomong soal CPU, di sini untuk CPU coolernya kami menggunakan dari brand Jonesbo CR1200 Automatic Color RGB. Nah, CPU ini udah memiliki lampu RGB ya, tapi automatic gitu kan, nggak bisa disetting, dengan kecepatan kipas hingga 2300 RPM dan didesain dengan CPU TDP 95 Watt. Untuk Intel Core i5 4590 yang memiliki TDP 84 Watt, ya CPU cooling ini udah cukup mampu banget ya untuk menangani Intel Core i5 tersebut. Untuk tingkat kebisingannya di websitenya tertulis 30,5 desibel untuk speed fan maksimalnya. Dan setelah saya coba untuk benchmark pun ya nggak terlalu berisik lah, sudah cukup oke. Oke, CPU udah dingin, kira-kira apa sih yang dingin lagi? Ternyata dia yang dingin. Oke, bukan ya. Yang dingin itu bukan cuma CPU tapi komponen yang ada di dalam casing atau komponen PC kalian. Makanya kita perlu fan casing ya. Di sini untuk fan casing kita menggunakan dari Kyo Breeze. Apa ini brandnya? Saya lupa lihat lagi deh. Oh, dari fan RGB Kyo Breeze 12 cm fan casing RGB ya. Oke, fan casing ini kita beli 3, 2 untuk intake dan 1 untuk exhaust ke belakang ya. Oke, lanjut. Fan casing dari Kyo Breeze RGB 12 cm ini memiliki kecepatan 1300 RPM dan tingkat kebisingan hanya 13,8 desibel. Untuk konektor di sini menggunakan Molex tentunya. Oke, yang terakhir yaitu casing. Di sini kami beli casing second di toko dengan harga 150 ribuan. Untuk portnya di depan ada 1 kali USB 3.0 yang udah ada kabelnya dan 2 kali USB 2.0 yang ada kabelnya cuma 1 gitu kan dikasihnya. Saya nggak tahu kenapa cuma dikasih 1 gitu kan. Lalu untuk audio ada buat headset dan juga untuk mic ya dipisah, dan ada power dan reset button, tapi dikasihnya cuma reset button ya. Jadi ada 2 kabel yang hilang yaitu power button dan juga USB 2.0 1 biji. Saya nggak tahu kenapa itu hilang. Saya tanya pedal, "Bang, ini lengkap?" Oke, saya percaya gitu kan lengkap. Ternyata pas udah nyampe rumah ya, pas dicek nggak ada kabelnya 2 itu gitu kan. Jadi untuk nyalain saya pindahin ya reset buttonnya buat jadi tombol power buat nyalain PC gitu kan. Dan itulah semua komponen yang kita gunakan. Dan untuk list komponennya bisa kalian lihat pada cuplikan berikut ya. Oke, kita akan masuk ke beberapa pengujian. Yang pertama kita akan masuk ke software Cinebench R15. Kita akan tes CPU dan juga GPU melalui OpenGL Cinebench R15 ya. Untuk OpenGL Cinebench R15 sayangnya di sini kerasa bottlenecknya ya. GTX 1660 Super 6GB ini merender dengan FPS 106,57 FPS. Dimana GTX 1660 Super 6GB jika dipasangkan dengan CPU yang lebih pas akan menghasilkan rata-rata 160 FPS-an. Jadi ini cukup kerasa bottlenecknya jika disandingkan dengan Intel Core i5 4590. Mungkin akan lebih baik jika dipasangkan dengan Intel Core i7 4790 atau i5 6500 atau i3 8100 atau i3 10100. Oke, untuk CPU multicore mendapatkan skor 528 dan untuk single core 134. Dan semua pengujian ini saya jalankan di mode balance. Mungkin bisa jadi penyebab bottleneck
atau penyebab CPU-nya nggak berjalan maksimal adalah karena kita menggunakan mode balance. Bisa jadi ya. Oke, untuk pengujian Cinebench R15 tadi kita juga cek suhunya. Suhu minimum ada pada 37 derajat Celcius ya. Untuk suhu maksimum Intel Core i5 4590 dengan CPU cooler Jonesbo CR1200. Saat pengujian CPU Cinebench R15 kita mendapatkan suhu maksimum di 62 derajat Celcius. Ini cukup dingin ya. Lalu untuk temperatur GPU pada saat pengujian OpenGL di Cinebench R15, suhu maksimum ada pada 44 derajat Celcius dan hotspotnya ada pada 57 derajat Celcius. Lalu penggunaan dayanya adalah 58 watt maksimum ya saat pengujian Cinebench R15. Lalu pengujian CPU Z dengan versi 2.0.4.0 untuk versi Windows 10 64 bit. Lalu untuk perbandingan antara GTX 1660 Super yang dikeluarkan Nvidia dengan yang dari Furrion ini sebenarnya mirip-mirip semua ya. VRAM sama-sama 6 GB pastinya. Lalu untuk memory clock sama-sama pada 1750 MHz. Untuk GPU clock juga ada pada 1530 MHz dan boost clocknya juga sama persis yaitu 1785 MHz. Jadinya bandwidthnya pun juga sama di 336 GB per second. Oke, dari performa kita ke performa juga, tapi performa storage ya. Nah, rata-rata tim grup MP33 itu saya cek di review lainnya, speednya itu ada pada 2300 ke atas megabyte per second untuk read-nya ya. Tapi di sini pas kami tes tim grup MP33 dengan kapasitas 512 GB yang menggunakan interface PCIe generasi ketiga kali 4 yang dipasangkan pada motherboard Kaizen Kyo H81 yang memiliki M.2 NVMe yang katanya tuh pakai PCIe generasi ketiga, tapi speednya pas kami tes 2 kali ya, saya udah tes 2 kali, speednya cuman mentok 1626 MB per second atau 1,6 GB per second untuk read-nya dan 1,3 GB per second untuk write-nya. Jadi sudah cukup jelas ya penurunannya ya. Jadi ini nggak tahu ini kenapa turun gitu kan. Pengujian di sini semuanya dalam kondisi offline ya. Nggak ada Windows update, nggak lagi mindahin file, dan ini masih fresh ya, Windows baru diinstal dan masih trial malah ya. Jadi entahlah ini kenapa speednya nggak secepat yang ada pada review gitu kan. Paling enak sebenarnya dites di motherboard lain gitu, tapi saya nggak punya motherboard yang ada M.2 NVMe. Jadi ya mohon maaf teman-teman, pengetesannya nggak bisa lebih jelas lagi. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin tes gamenya tidak ada. Pertama karena saya nggak ada game ya. Satu-satu game yang saya punya yaitu Genshin Impact doang ya. Valorant, CSGO semua udah dihapus karena harddisk saya penuh. Dan Valorant saya hapus karena kebanyakan update ya, nggak jelas. Kedua, saya nggak punya harddisk eksternal, jadi mindahin dari PC 1 ke PC 2 tuh bingung juga gitu. Ketiga, listrik rumah saya tuh kecil ya. Takutnya nyalain 2 PC mati gitu kan. Nggak lucu ya. Jadi ya kita nggak bisa masukin tes game, mohon maaf. Jadi saya akan masukin cuplikan dikit aja dari orang lain yang pakai komponen yang sama gitu. Dan mungkin full videonya saya taruh di deskripsi. Oke, kenapa saya pakai motherboard ini? Karena motherboard ini pertama dia itu baru, dan kedua saya juga pengen nyoba motherboard baru dari merek Kaizen yang katanya itu udah ada M.2 NVMe-nya, dan ternyata pas dipasang SSD M.2 NVMe kecepatannya juga sangat kenceng dan itu sangat nikmat sekali ya. Kecepatannya buat buka aplikasi, buat buka game, dan buat booting Windows tuh kerasa banget ternyata perbedaan SSD SATA sama SSD NVMe. Dan kenapa saya pakai GTX 1660 Super dari brand Furrion? Walaupun saya nggak di-sponsor, tapi kalau mau sponsor juga boleh ya. VGA ini punya garansi yang cukup panjang dan masih aktif sampai 2024. Pertama itu. Kedua, sellernya juga ngasih garansi 1 bulan kalau terjadi masalah dengan VGA cardnya. Dan yang ketiga, Furrion ini sepengalaman teman saya yang baru beli langsung rusak itu. Jadi teman aku dulu beli ini langsung rusak. Dan klaim garansinya cukup mudah dan langsung digantiin sama unit GTX 1660 Super yang baru. Jadi ya ini terjamin lah, kalaupun ada apa-apa jadi langsung ditangani langsung sama sellernya. Jadi tapi kalian juga perlu cermat memilih seller yang bijak dan juga terpercaya ya. Karena ada juga seller ya, dulu awalnya mau niat beli yang Manly. Manly itu brandnya pokoknya lebih bagus dari ini, tapi dia jual katanya garansi masih ada tapi nggak dikasih kartu garansinya. Apa coba, gimana mau klaim garansi tapi kartu garansinya nggak dikasih? Makanya nggak jadi beli yang brand dari nggak jadi beli brand dari Manly, belinya dari Furrion aja gitu, yang udah terpercaya sellernya juga. Bang, kenapa pakai Intel i5 Gen 4 tambah 1660 Super? Bottleneck nanti bang. Ya memang lebih bottleneck ya, kerasa lah bottleneck.
Tapi setelah saya lihat di benchmark game, beberapa game tuh masih cocok aja gitu prosesor ini sama Vega Hub ini. Jadi nggak terlalu jomplang lah perbedaan performanya. Mungkin CPU ini cocoknya sama mungkin GTX 1060 atau mentok-mentok 1070. Tapi kan 1070 juga performanya mirip-mirip sama 1660. Jadi ya cukup oke lah. Ditambah kebutuhannya buat streaming dan ya 1660 Super ini encodernya juga cukup bagus buat streaming dan juga lebih hemat daya daripada 1070 yang TDP-nya lebih tinggi walaupun performanya juga mirip-mirip dan harganya juga mirip-mirip daripada 1070, mending 1660 Super aja. Bang, kenapa nggak pilih i3 Gen 6? Kan harganya mirip tapi generasinya lebih baru. i3 Gen 6 itu performanya di bawah i5 4590 yang ini. Dia hanya punya 2 core 4 thread, jadinya takutnya tambah bottleneck gitu kalau dipakai main game sama 1660 Super ini. Dan juga kalau pilih i5 Gen 6, banyak komponen lain yang perlu dipangkas, kayak bisa aja kalau pilih i5 Gen 6 tuh nggak dapat power supply yang bagus, nggak dapat apa sih namanya ini teh CPU cooling yang bagus, nggak dapat SSD M.2 NVMe gitu kan. Jadi lebih baik pilih Intel generasi lama ditambah komponen yang udah pas lah. Ini kan baru semuanya jadi lebih aman komponen baru itu. Ditambah kita juga nggak tahu kan kelistrikan di rumah bagaimana. Jadi sebaiknya pilih power supply yang berkualitas kayak FSP HV Pro 600. Ini belinya yang 550 watt karena ya bebannya nggak nyampe 550 watt gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like jika suka, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, pulang.